Menguncangkan dunia. Jet tempur incaran Indonesia sedang mengalami masalah yang besar. Indonesia kini berada di ambang perubahan besar dalam sektor pertahanan udaranya dengan rencana pengadaan jet tempur baru yang tangguh. Pesawat tempur ini diharapkan akan menjadi tulang punggung kekuatan udara tanah air, memberikan keunggulan strategis di kawasan Asia Tenggara. Namun, ada sebuah masalah baru yang cukup unik dan menyenangkan, yang menjadi perhatian dalam pengadaan ini. Jet tempur yang sedang diincar oleh Indonesia, baik itu pesawat generasi 4,5 maupun 5 dikenal dengan teknologi canggih yang membawa banyak kelebihan. Salah satu di antaranya adalah kemampuan stealth, avionik mutakhir, serta daya serang yang luar biasa. Akan tetapi, masalah baru yang muncul adalah pesawat-pesawat ini justru terlalu canggih, sehingga diperlukan investasi besar dalam pelatihan pilot dan pemeliharaan. Bahkan dengan masalah ini dianggap menyenangkan karena, di satu sisi, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat armada tempurnya dengan teknologi paling maju. Di sisi lain, tantangannya adalah bagaimana Indonesia bisa mempersiapkan sumber daya manusia, pilot dan teknisi, serta infrastruktur pendukung yang memadai agar pesawat ini dapat beroperasi secara maksimal. Tantangan ini justru membuka peluang besar untuk memperbaiki sistem pertahanan nasional dan meningkatkan kemampuan industri pertahanan lokal. Terlebih terdapat beberapa jet tempur yang dipertimbangkan oleh Indonesia, seperti Dassault Rafale dan F-15X, memang dikenal membutuhkan pelatihan intensif dan dukungan teknis tinggi. Ini artinya, Indonesia tidak hanya akan mendapatkan alutsista canggih, tetapi juga harus berkomitmen pada pengembangan SDM pertahanan yang lebih profesional. Dengan tantangan ini, Indonesia dapat semakin memperkuat posisinya di kawasan, sambil memastikan bahwa investasi besar dalam pertahanan ini akan memberikan manfaat jangka panjang. Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam pengadaan jet tempur canggih ini adalah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pesawat-pesawat generasi baru, seperti Rafale dari Prancis atau F-15X buatan AS, memerlukan infrastruktur pemeliharaan dan sistem logistik yang canggih. Ini termasuk fasilitas pangkalan udara yang dapat menangani kebutuhan perawatan, persenjataan, serta sistem teknologi yang terintegrasi. Untuk selain itu, pelatihan bagi para pilot dan teknisi juga menjadi prioritas utama. Jet tempur modern memerlukan pilot yang tidak hanya memiliki keterampilan terbang dasar, tetapi juga mampu mengoperasikan berbagai teknologi canggih seperti radar multimode, sensor, dan sistem persenjataan pintar. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan intensif dan berkesinambungan untuk memastikan para pilot Indonesia mampu memanfaatkan seluruh kemampuan pesawat secara optimal. Jika Indonesia berhasil melewati fase tantangan ini, pengadaan jet tempur canggih dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Selain meningkatkan daya tawar dan kekuatan pertahanan Indonesia di kawasan, langkah ini juga dapat mempercepat modernisasi pertahanan nasional. Industri pertahanan dalam negeri, seperti PT Dirgantara Indonesia, juga bisa berpartisipasi dalam proyek-proyek alih teknologi yang memungkinkan transfer ilmu dari negara produsen pesawat. Sehingga dengan adanya kerjasama alih teknologi ini, Indonesia berpeluang meningkatkan kemampuan dalam merancang, merawat, bahkan memproduksi komponen-komponen penting bagi jet tempur tersebut. Ini tidak hanya memperkuat kemandirian pertahanan nasional, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi para insinyur dan teknisi di sektor dirgantara. Di tengah semakin tingginya tensi geopolitik di Asia Tenggara, langkah Indonesia untuk mengakuisisi jet tempur canggih ini dipandang sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, juga sedang memperkuat kekuatan udaranya dengan berbagai akuisisi alutsista modern. Indonesia harus siap menyesuaikan diri dengan perubahan ini agar tetap mampu menjaga kedaulatan dan keamanannya. Dengan kehadiran jet tempur berteknologi tinggi, Indonesia akan memiliki daya gentar yang lebih besar, sekaligus meningkatkan kemampuan bertahan dalam situasi darurat. Selain itu, kekuatan udara yang diperbarui juga menjadi faktor penting dalam misi-misi internasional, seperti operasi perdamaian PBB, serta penanganan bencana dan ancaman keamanan maritim. Selain mengembangkan kemampuan pilot dan teknisi, pengadaan jet tempur canggih ini juga bisa menjadi titik balik bagi pertumbuhan industri pertahanan Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara pemasok alutsista melalui skema alih teknologi, TOT, kerjasama produksi, dan perakitan komponen di dalam negeri. Misalnya, seperti kerjasama dengan Prancis dalam pengadaan Dassault Rafale atau dengan AS untuk F-15X bisa membuka peluang bagi PT Dirgantara Indonesia dan industri pertahanan lain untuk terlibat lebih jauh dalam proses pembuatan dan pemeliharaan jet tempur ini. Tidak hanya terbatas pada perakitan, tetapi juga pengembangan komponen seperti avionik, radar, dan sistem persenjataan lokal yang bisa digunakan pada jet tempur modern.
Alih teknologi, TOT, adalah kunci dalam upaya modernisasi pertahanan yang berkelanjutan. Dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan memelihara jet tempur canggih, Indonesia tidak hanya bergantung pada impor pesawat, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan pertahanannya secara mandiri di masa depan. Selain itu, TOT juga bisa membawa keuntungan ekonomis. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap suku cadang luar negeri, menghemat biaya operasional jangka panjang, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja di industri pertahanan. Negara juga dapat membangun fasilitas industri yang lebih modern dan efisien dalam mendukung program pertahanan udara nasional. Indonesia harus memperkuat armada udara tidak hanya relevan untuk menjaga keamanan nasional saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memainkan peran yang lebih besar di kawasan regional dan global. Dengan memiliki jet tempur canggih, Indonesia dapat meningkatkan kapasitasnya dalam operasi multinasional, termasuk misi perdamaian di bawah bendera PBB dan inisiatif keamanan maritim, yang semakin penting di kawasan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Keberadaan jet tempur canggih juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kerja sama pertahanan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti ASEAN Defense Ministers Meeting, ADMM, dan ASEAN Air Chiefs Conference, AACC. Indonesia dapat memainkan peran lebih aktif dalam memastikan stabilitas dan keamanan kawasan, terutama dalam menghadapi potensi ancaman dari konflik regional dan ketegangan geopolitik. Di sisi lain, keberhasilan pengadaan jet tempur ini juga memerlukan dukungan masyarakat luas. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang jelas dari pemerintah mengenai manfaat strategis pengadaan ini sangat penting. Publik perlu memahami bahwa investasi besar di sektor pertahanan merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk memastikan keamanan nasional dan kedaulatan negara. Bahkan dengan adanya dukungan politik dan sosial juga diperlukan untuk mendorong keberhasilan proyek ini. Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi modernisasi pertahanan, termasuk melalui kebijakan yang mendukung pengembangan industri lokal dan pelatihan sumber daya manusia di sektor ini. Tentu saja, tantangan anggaran tidak bisa diabaikan. Pengadaan jet tempur canggih memerlukan investasi awal yang sangat besar, baik untuk pembelian pesawat itu sendiri maupun untuk persiapan infrastruktur, pelatihan, dan pemeliharaan. Namun, ini adalah investasi yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa pertahanan udara Indonesia tetap kuat di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang. Namun pemerintah harus mempertimbangkan skema pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk melalui kemitraan strategis dan kerjasama internasional. Negara-negara penyedia jet tempur seringkali menawarkan paket pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan negara pembeli, seperti pengaturan pembayaran bertahap atau dukungan melalui pinjaman lunak. Di luar aspek pertahanan, pengadaan jet tempur canggih juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kemitraan strategis dengan negara-negara pemasok. Indonesia telah lama menjadi pemain penting di kawasan Asia Tenggara, dan keputusan untuk bekerja sama dengan negara-negara seperti Prancis, Rafale, atau Amerika Serikat, F-15X, dapat memperkuat hubungan bilateral di sektor keamanan dan ekonomi. Dengan kemitraan strategis ini tidak hanya terbatas pada transfer teknologi dan pembelian alutsista, tetapi juga dapat membuka jalan bagi kerjasama di bidang lain, seperti pelatihan militer gabungan, operasi penegakan hukum maritim, hingga diplomasi pertahanan. Hubungan erat dengan negara-negara pemasok akan memberikan Indonesia pengaruh yang lebih besar dalam percaturan geopolitik global, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang semakin strategis.